Tapi lu setuju nggak kalau misalnya sabu ini identik sama untuk obat untuk libido gitu, untuk ningkatin libido? Ya, balik lagi sama saya Patri Handoyo di Indonesia Tanpa Stigma. Ada Kevin juga. Siang ini kita mau ngobrolin soal sabu. Ya Kevin? Ya. Ngomongin sabu ya. Ngomongin sabu. Nah, Gimana bang? kalau menurut statistik sih, ini tuh narkoba ilegal nomor 2 di Indonesia yang paling banyak dikonsumsi gitu. Iya. Badan Narkotika Nasional sendiri 2017 ngeluarin angka itu perkiraannya 850.000 orang gitu. Itu nomor 2 setelah ganja tuh 1,9 jutaan orang yang konsumsinya. Kita mau ngomongin sejarahnya dulu. Lo tau nggak sejarahnya kayak gimana si sabu ini? Setahu gua sih ya, sabu itu dulu dipakai buat perang, nggak salah ya. Oke. Gua taunya perang dunia kedua sama Jepang. Itu buat dipakai tentara-tentaranya biar mereka makin berani, terus bisa didoktrin gitu. Ya gampang lah didoktrinnya. Ya udah, terus disalahgunakan. Kesitunya gua kurang terlalu tahu. Oke. Juga. Jadi sebenarnya sebelum disintetisin menjadi sabu atau metamfetamin kristal itu, khasiat obat ini, khasiat sabu gitu ya, itu udah diketahui sama orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina itu 2000 tahun lalu gitu. Berarti orang Cina dulu bikin sabu juga gitu apa gimana? Kagak, mereka pakai tanaman namanya Ephedra sinica. Nama latin tanaman itu Ephedra sinica. Makanya sekarang ada obat namanya ephedrine atau pseudoephedrine. Lu mungkin pernah dengar. Itu buat pilek, batuk gitu ya. Iya. Itu ephedrine, dan itu jadi sekarang ephedrine itu jadi bahan baku atau istilah kerennya tuh prekursor untuk pembuatan sabu-sabu ini. Jadi itu udah 2000 tahun orang-orang Cina tuh pakai tanaman itu untuk ngobatin ya gitu, sesak nafas, pilek dan seterusnya. Nah, zat ini pertama kali disintetisin sama ahli kimia Jepang itu tahun 1893, namanya Nagai Nagayoshi. Itu jauh sebelum yang tadi lu bilang, sebelum yang perang dunia itu tahun 1940-an ya. Iya. Gitu. Itu kira-kira satu abad sebelumnya itu udah disintetisin dulu sama kimiawan Jepang. Khasiatnya pertama memang buat hidung, dia lebih lancarkan pernafasan gitu. Iya. Jadi kayak pilek, salurannya gitu ya di tersumbat, jadi lebih ya bisa lebih bernafas gitu. Kemudian juga untuk lebih bisa terjaga gitu. Terjaga tuh ya nggak ngantuk ya. Iya, nggak ngantuk ya. Terus juga untuk diet gitu. Diet. Jadi di Amerika itu produk-produk amfetamin gitu-gitu itu sampai sekarang sih masih ada yang bisa diresepkan untuk obesitas. Berarti legal di sana ya? Ada yang legal, tapi kebanyakan di Amerika gitu. Juga jadi penemuan terbanyak di Amerika metamfetamin itu ya ilegal. Dia dibuat di laboratorium gelap gitu deh. Kalau lo sendiri gimana, Kev? Pernah punya pengalaman nggak nih sama obat ini? Kalau obat itu sih gue baru taunya pas baca undang-undang narkotika sih. Dia masuknya kalau nggak salah golongan 3 kalau nggak salah. Si pseudo itu ya. Pseudo apa? Ephedrine. Nah ya itu tuh. Ephedrine itu dia nggak masuk golongan narkotika, tapi prekursor tadi, bahan baku buat narkotika. Tapi berarti tanaman itu di sini ephedra itu bentuknya apa sih? Udah nggak dipakai. Cuma ya karena sekarang gitu. udah banyak kan, udah tidak memerlukan tanaman itu lagi. Sebenarnya si sabu ini udah bisa pakai bahan-bahan sintetis semuanya. Ya kenapa kemudian juga ini jadi narkotika populer kan? Jadi drugs populer di dunia bahkan. Nah, lu pernah kan pasti misalnya lagi ngetus gitu,
itu apa yang terjadi sih sama lo sebenarnya, dan kenapa orang-orang menjadi suka sama sabu ini sampai BNN memperkirakan lah ada 850.000 orang di Indonesia yang pakai itu. Efeknya ya, kalau efeknya sih fly aja, tapi emang bawaannya tuh kalau menurut gua malah nggak fly loh, nggak ada fly-flynya, jadi cuma ini aja, cuma nggak ngantuk gitu, terus ribet gitu tangan. Kalau gue sih gitu ya, gue nggak tahu kalau lu mungkin orang beda-beda kali ya efeknya. Kalau gue sih ngerasa fly aja, terus kadang gue ngerasain kaki gue kesemutan, gitu lah. Badan tuh rada gemeter, kaki dingin, tangan dingin kan, misalnya. Terus gue nggak bisa gabut biasanya kalau udah kayak gitu. Gue harus ngobrol, nggak bisa gabut. Ngobrol. Iya, jadi talkatif. Iya. Gitu ya. Kalau nggak ngobrol gue harus ngerjain sesuatu. Iya. Tapi yang gue penasaran, gimana? itu kan awalnya dari tanaman ya. Tanamannya disintetiskan kan, berarti disintetiskan. Disintetiskan. Berarti yang kimianya ini bisa nggak sih dipakai buat obat juga gitu? Bisa lah. Bisa. Iya, itu kan awalnya sebelum tahun 71 ya. Iya. 71 tuh ada UN Convention soal kesepakatan PBB tentang obat-obatan psikotropika. Itu emang dipakai buat ya itu tadi, buat pilek, dan yang tadi gue bilang sampai sekarang itu masih diresepkan kok si amfetamin itu buat obesitas di Amerika. Berarti itu bahan bakunya itu dia dari kimia, bukan bukan dari tanaman lagi. Tanamannya tapi masih ada nggak nih? Masih ada lah pasti. Masih ada. Dan lu tahu kenapa namanya sabu? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kenapa gue nggak tahu tuh? Karena setelah Perang Dunia Kedua itu, iya. Jadi si methamfetamin ini banyak dipakai buat yang tadi lo bilang, buat kelas pekerja di Jepang. Itu untuk ningkatin kan ekonomi mereka hancur nih setelah Hiroshima Nagasaki gitu. Nah mereka pakai itu, dan kebanyakan yang jual memang yakuza, dan itu pasar gelap. Jadi ya namanya sabu lah. Sabu. Gitu. Jepang banget kan. Iya, Jepang banget makanya. Iya. Tahu samanya sabu. Nah, gue pernah nih Kev bikin kajian soal sabu ini. Di 2 tempat, di Batam sama di Denpasar. Iya. Nah, itu tahun 2015. Jadi sekarang sabu itu setidaknya 2015 ya, itu 5 tahun yang lalu. Itu dipakainya kan, kalau dulu sebelum itu dipakainya sama anak-anak kelas atas ya. Gitu. Nah, 2015 itu udah dikonsumsi sama pengamen gitu, anak-anak pang. Lu pernah punya pengalaman khusus nggak gitu tentang obat ini? Sebenarnya sih kalau pakai ini sih nggak seneng gue pas ngecim sih ya gitu. Makanya gue paling keseringannya kalau pakai ini tuh gue sendiri gitu. Jadi gitu? Iya, jadi gue tawarin teman gue biasanya gini, tawarin teman gue, kalau lagi nggak mau ya udah gue tolak, kalau mau boleh deh gitu. Udah kan tuh kan biasanya tuh malam tuh, dan gue harus balik kan, berarti gue mungkin balik ya udah gue nonton video aja sih. Kalau gue nonton video, main game di HP sampai efeknya habis. Kalau udah habis kan ada ininya ya, ada basiannya gitu kan ya. Kalau basiannya tuh paling gue paksain makan karena emang enak kan gue makan tuh. Udah sih paling gitu aja. Terus gue langsung gue tidurin gitu kan, karena kan capek banget pasti badan kan, udah nggak tidur. Tapi lu setuju nggak kalau misalnya sabu ini identik sama untuk obat untuk libido gitu, untuk ningkatin libido? Enggak seks? Enggak sih. Kalau gue ya, soalnya karena kan ada tuh yang mengidentikan itu sabu untuk seks gitu. Menurut gue malah aneh sih. Aneh sih kalau menurut gue ya, soalnya kalau gue pribadi sih nggak kayak gitu. Dan gue malah kalau habis pakai itu, gue kan ngencing nih. Gue lihat punya gue tuh, PE gue ya kecil, malah ngecilin. Oh gitu. Iya, selama efek itu malah ngecilin gitu kan. Jadi nggak ada keinginan buat nge-seks. Kalau gitu. gue sih nggak ada sih. Tahu nggak?
Nggak tahu ya kalau orang lain atau lu gitu. Kalau lu gimana? Lu ngerasa Ya gimana? kalau gue enggak, justru ya gitu. Habis gue pernah nih punya pengalaman yang enggak yang sangat berkesan. Jadi waktu itu Arkarna manggung di Jakarta. Iya. Tahun berapa tuh, 98 ya nggak salah gitu. Gue ngetus dulu kan, malam ngetus gitu, terus paginya itu udah gitu pas The Fly main, pembukanya kan The Fly main gitu, set kacamata gue jatuh men, kacamata gue jatuh patah gitu. Itu gue ribet aja benerin kacamata gitu. Pas Arkarna main udah itu jadi anjing, gue jadi nggak nonton Arkarna men. Jadi ribet, dan ya itu setiap ngetus tuh ya kebanyakan ya kan pakai sedotan ya, sedotan, pakai apa barang-barang bikin bunga aluminium gitu foil lah ya. apa, gunting-gunting gitu. Jadi maksud gue kerjaan juga ya nggak tahu ya kalau orang lain ya. Kalau gue kerjaan tuh nggak pernah beres gitu. Kalau pakai sabu itu entah itu hurufnya ini salah mulu nih kayaknya, ini harus yang kayak pengennya sibuk aja gitu ya. nggak pernah benar gitu men. Ya kalau gue sih itu yang pengalaman gue yang sangat berkesan tuh soal sabu. Dan gue ya karena gue pernah bikin apa penelitian di 2 tempat ini. Ini nggak ada kaitannya sama apa namanya tadi yang nge-sex itu. Karena gini, sama aja orang yang nyabu dan yang nggak nyabu itu untuk nge-sex itu sama. Karena semua orang nge-sex. Iya, benar. Gitu. Benar. Semua orang seks. Jadi mau pakai sabu, mau kagak kayak ya seks mah jalan terus gitu. Jalan terus. Si Prima aja nggak nyabu, nge-seks juga kan. Nah, yang kocak juga gini, Kev. Ini kan sabu ya. Iya. Make bongnya kalau lu sendiri ya. Tapi kebanyakan orang itu rame-rame gitu. Ya misalnya 2-3 orang lah. Iya. Untuk patungan setidaknya kan. Iya. Untuk patungan. Jadi make itu kan ya mungkin sama kayak ngebaks ya. Iya. Gitu. Nah, itu ada waktu itu gue nyari hubungannya sama penyakit menular. Dan yang paling mungkin menular itu adalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas, gitu. ISPA. Mau itu ISPA, batuk, pilek, sampai TBC, gitu. Dan kaitannya sama yang hubungan seks itu, yang berhubungan yang penyakit kelamin sampai HIV itu sangat tidak itu. Tapi bolehlah kita bikin riset lagi aja gitu kalau masih kurang puas soal itu. Tapi gitu. secara logika juga emang kayaknya nggak bisa nularin HIV sih dengan nyabu barang-barang, karena kan nggak ada pertukaran darah juga kan. Betul. Gitu apa gimana kan, maksudnya kalau cuman sedotan barang-barang gitu kan, atau nularin batuk atau batuk COVID-19 gitu. Iyalah itu mah jelas, maksudnya itu kan gampang banget menularnya kalau ISPA dan COVID itu. Sedangkan kalau HIV kan nularnya kan nggak segampang itu gitu. Dan mereka jadi mereka ngehubungin itu. Ada penularan dari nyabu ke HIV karena mereka nge-seksnya jadi lebih aktif gitu. Ya lu kalau misalnya nge-seks nggak pakai kondom ya tetap aja. Iya, tetap aja gitu kan. Berarti kan sebenarnya HIV-nya kan bukan gara-gara orang nggak nyabu nge-seks nggak pakai kondom, ya tetap HIV aja juga kan. Jadi sebenarnya kan bukan gara-gara orang nyabunya, tapi kan orang nge-seksnya gitu dan nggak aman, nggak pakai kondom kan. Ya ini pelarangan narkoba. Oke, sabu atau metamfetamin kristal ini pasti ada lah mudaratnya ya, atau dampak buruknya gitu. Apapun kalau kebanyakan pasti ada dong. Pastilah itu mah. Gitu. Cuma maksud gue ya ini harusnya obat ini dikendalikan gitu, seperti obat-obat yang lainnya kayak ganja gitu-gitu. Dikendalikan, nggak dilarang total sehingga yang menguasai itu ya komplotan penjahat gitu. Ya Rumah Cemara selalu bilang ya kita nggak bisa apa-apa untuk emang ada lebih baiknya ya nggak pakai sama sekali gitu. Tapi kan nggak mungkin juga karena obat ini ada di pasar gelap, siapapun bisa dapetin itu sepanjang dia punya uang gitu. Kecuali kalau dia emang dikendalin sama negara, dia adanya di apotek gitu dan bisa didapetinnya dengan resep dokter. Tapi ini kan adanya di jalanan, siapapun bisa. Nah, yang bisa dilakukan kan adalah untuk ngurangin dampak buruknya nih, kayak misalnya tadi ketularan TBC gara-gara pakai bong barang-barang kayak gitu.
Nah, ya saran dari lo apa Kev supaya kalau konsumsi sabu ini bisa lebih aman gitu? Kalau emang takut ketularan, mending pakai cangklong aja. Sendiri-sendiri gitu iya, ya. sendiri-sendiri dan Nah, tapi yang kocak gini men, temuan gue di Batam. Iya. Dan di Batam terutama ya. Jadi mereka ada yayasan gitu udah nyediain gitu pipa masing-masing, cangklong masing-masing. Yayasan. Ada LSM di sana lah. Iya. Nyediain cangklong masing-masing. Nah, itu dianggapnya nggak sopan. karena nggak muter gitu. Ya tapi tetap lah itu yang paling memungkinkan untuk mencegah penularan penyakit ya. Iya, penyakit. Ya apalagi sekarang zamannya corona gitu. Terus apa lagi kira-kira? Selain pakai cangklong sendiri, terus paling masalah ketagihannya sih bang. Ketagihannya maksudnya lu jangan disugesin buat lo harus kayak gini terus gitu. Karena gue ngeliat juga rada miris juga kalau ada yang bener-bener tiap hari butuh itu gitu. Karena emang basiannya tuh gimana ya, lumayan bikin capek, lumayan risih sih kalau udah basiannya tuh. Jadi kayak badan pegel-pegel, nggak inilah tepuguh. Iyalah orang nggak tidur men. Nah itu. Iya nggak tidur 2 hari gitu misalnya. Gitu. Nah yang ini kan kenapa dia jadi populer salah satunya karena menurut responden yang gue tanyain itu narasumber yang gue tanyain ini tidak seperti narkoba yang kayak heroin yang harus disuntikin gitu, jadi cuma ngisep doang gitu, jadi mereka merasa itu tidak berbahaya sehingga ya udah pakai aja dan itu maka akhirnya jadi populer sama kayak Sinte gitu kan. Sinte ya sama kayak rokok kan, ngerokok juga padahal hanya efeknya kan bisa bahaya banget gitu. Tapi yang penting gimana kita untuk mengurangi yaitu tadi efek yang lebih buruknya kayak kesehatan gitu. Mau nanya nih, apa tuh? Sabu kristal yang beredar sekarang bisa dipakai untuk medis nggak? Enggak. Jadi hanya untuk have fun aja gitu. Iya, untuk rekreasi aja. Nah, ya kalau pengobatan ya bentuknya pil gitu-gitulah. Yang lu bilang tadi kan dalam bentuk obat apa? Adderall itu. Gitu. Kayaknya udah dulu ya buat kita. Oke, semuanya teman-teman makasih untuk nyaksin ngobrol-ngobrol kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Thank you. Dadah. Dah.